Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Guys, bener ya, takdir itu kadang seaneh dan juga seajaib itu. Bayangin deh, tiba-tiba orang ini lagi kerja biasa aja, malah nemuin seseorang yang ternyata udah hilang berhari-hari atau bahkan bertahun-tahun. Bahkan polisi aja pernah nyerah untuk nemuin mereka loh. Mau tau nggak kisah lengkapnya? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Orang aneh di jalan. Seorang pengguna TikTok bernama Pesta mengalami kejadian super horor. Jadi di malam tanggal 8 Mei 2021 sekitar jam 2.30 subuh, dia tuh lagi nyetir pulang bareng sama beberapa orang ya. Awalnya suasana mobilnya santai, bahkan mereka tuh ketawa-tawa. Tapi dalam hitungan detik semuanya berubah. Salah seorang temannya tiba-tiba aja nunjuk ke pinggir jalan. Itu ada apaan di sana? What the f***? Stop. No, Stop. I'm not. I'm not. No. Hell no. What the f***, dude? Bro. They were soaked. Disitulah mereka ngeliat sosok wanita muda duduk di tengah jalan dengan pakaian basah kuyup sembari melambaikan tangannya. Jadi kalian tuh pasti bingung kan? Ini hantu apa jangan-jangan orang minta tolong? Bahkan buat mastiin itu, TikToker ini sempat muter balik untuk mengecek keadaannya. There he is. There, we got units right here. Turn around. Keep going, 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 keep going. Keep going. She's down there, keep going. Namun karena takut kalau dia benar-benar butuh pertolongan, mereka akhirnya mutusin untuk nelpon polisi. Dan hasilnya apa? Wanita itu ternyata baru aja berenang menyeberangi sungai. Dan yang bikin polisi bingung, dia tuh tinggal di kota yang jaraknya 90 km dari lokasi ditemukan, terus dia sendiri nggak tahu kenapa bisa sampai di situ. Dokter sih menduga wanita ini mengalami kondisi langka bernama fugue state. Kondisi di mana seseorang tiba-tiba kehilangan ingatan dan bisa berjalan jauh bahkan berhari-hari tanpa sadar siapa dirinya sebenarnya. What the f***? Stop. No, Stop. I'm not. I'm not. No. Hell no. What the f***, dude? Bro. They were soaked. Anak hampir tenggelam. Di sungai St. Louis, Minnesota, seorang pria bernama David Jones Jr. ceritanya lagi mancing sendirian. Hari itu tenang banget deh pokoknya, cuma ada suara air, angin, dan sesekali ikan yang melompat. Tapi di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar teriakan. Need some help? Okay. I know. Just calm down. Just calm down. Calm down. Tahu nggak apa yang ditemukan? Anak laki-laki sendirian ngapung di tengah sungai yang dingin ini. Tanpa mikir panjang, David langsung mendayung sekuat tenaga. GoPro-nya masih menyala untuk merekam setiap detik dari penyelamatan itu. Bahkan kalau kalian tonton videonya secara lengkap, mereka sempat banyak ngobrol sama dia supaya anak ini tuh nggak panik sama sekali. I need to get to my dad. Okay, but I'm gonna bring you over to land. Okay. Just calm down. You're on my boat. You don't have to worry about the current taking you out. I figured out a way to get you up and out without bringing all the water in. Okay. So I think if you can hold on like that, can you do that for me? You're strong, right? Okay, alright. So I just need to be strong for a few more seconds. Dan untungnya dia berhasil ditolong dan dibawa ke daratan dengan selamat. Kalau aja nih ya telat dikit bisa berubah sih ceritanya. Soalnya anak ini tuh kabarnya udah masuk ke tahap awal hipotermia karena terlalu lama ada di dalam air yang dingin. Nah, tapi aku cukup curiga nih. Kemana ya ayahnya? Gak mungkin dong dia main di sungai sendirian. Ya ternyata anak itu terpisah dari kapal ayahnya dan arus sungai ini tuh menyeretnya menjauh. Cuma kalian tetap harus lihat reaksi ayahnya sih. Very pleased to meet you. Yep. Sounds like he was a bit nervous. Well, he was screaming, and it was like I looked back to see where you were at, and you were a couple hundred yards away. Then I was happy I did come here because they were here, how the boat was able to come and get you. Yes. But yeah, No, I'm very thankful of that. me too. First, I say 1,000 and then thank yous. Yep. That saved me a bunch of hassle. Yep. The river takes him a little bit. I say, Yeah. calm down, slowly swim to shore. Yep. You got this. We've been in this before. I tried to get him with the boat, and of course the wind's picking up, Yep. so it just poof, right across the river. Yep. So I had to try and walk it back. That is super slow. Yep. You hear it? So thank you very much. Yep. I No would problem. chat longer, but I think I'm leaving. Yep. But once again, thank you. We might be seeing each other again. Dia nggak kelihatan panik atau lega gitu loh. Yang diomongin cuma, thanks man. Kalau aja nggak diselamatin sama David, aku jadi curiga ya kalau ayahnya nggak berusaha nyariin dia.
Anak muda. Kadang internet bisa jadi tempat paling aneh di dunia. Kita bisa lihat orang makan, jalan-jalan, bahkan ngobrol langsung dengan jutaan penonton yang nonton dari rumah. Tapi siapa sangka, di balik sebuah live stream biasa, seorang remaja yang hilang selama berminggu-minggu akhirnya ditemukan dan semua itu terjadi secara nggak sengaja. Musim panas tahun 2024, seorang streamer terkenal bernama Face Lacey dan juga temennya Clex lagi live streaming di Florida ya teman-teman. Mereka cuma mau makan siang doang sambil ngobrol santai nih ceritanya. Sampai tiba-tiba aja muncul seorang remaja tanpa pakai baju nyamperin mereka sembari ngomong ngelantur gitu. Hey, are you sparring, bro? Are you sparring? Yo, you good, bro? So what? Nah, you good? Oh, nah, you off the Zaw, huh? You off the Zaw. Who is this? Yo, wrong dap up, bro. That's the wrong Wrong handed dap up. You got a ball spot? What? Hey, he's clean. Yo, it's good. Let's go, bro. Yes, we're ready to order. Let's go, bro. Valid. Who is this man? This is He's a snake, bro. Oh, He's getting the bad angles. he getting a bad angle? Yo, God is real. I do this one. What do you say? What? Bro, are you good? I'm a Spartan. No, you are not, dude. Show us the email. Hit an email. Hit an emo. Awalnya mereka kira dia cuma fans aneh atau mungkin orang yang lagi nge-fly aja ya. Tapi semakin lama mereka ngobrol, semakin ngerasa ada sesuatu yang gak beres. Tatapannya tuh kosong, cara ngomongnya juga gak jelas. Sampai-sampai nih penonton di chatnya aja ikut bingung dan merasa ada yang salah. Pada akhirnya beberapa jam kemudian, streamer itu dapat email dari seseorang bernama Trent Coleman. Dia bilang, remaja yang muncul di live stream kalian itu adikku, Troy. Dia sudah hilang selama 3 bulan. Nah ternyata nama remaja itu adalah Troy Coleman, umurnya 17 tahun, asalnya dari Michigan, dan dia bukan orang aneh di jalan. Dia mengidap skizofrenia serta sudah menghilang sejak bulan Mei 2024. Polisi bahkan sempat menyelidiki kasusnya sebagai dugaan pembunuhan karena Troy itu nggak pernah ditemukan. Namun, berkat video live yang nggak sengaja itu, keluarganya akhirnya tahu kalau Troy masih hidup. Yang mana setelah itu, keluarga dan polisi pun menemukan keberadaannya serta Troy berhasil pulang ke rumahnya. YouTuber penyelam. Sejak tahun 2019, sekelompok penyelam relawan bernama Adventures with Purpose sudah berhasil menemukan lebih dari 16 orang hilang yang selama bertahun-tahun tidak pernah ditemukan siapa-siapa. Tapi siapa sebenarnya sih mereka itu? Dan kenapa ya mereka melakukan ini padahal tanpa bayaran sedikit pun? Nah awalnya Jared Lacey cuma penggiat lingkungan. Pada tahun 2018 dia mulai menyelam di sungai-sungai Oregon untuk bersihin sampah dan juga mobil-mobil tua yang tenggelam. Sampai akhirnya banyak keluarga yang hilang yang nelpon dia ini nih. Salah satu momen paling menggetarkan adalah ketika mereka nyatanya nemu jasad Tammy Goff yang telah hilang hampir 3 tahun. Dan ya, selama 4 hari melakukan penyelaman, mereka menemukan mobil yang selama ini dicari. Nah, waktu ditarik keluar, selain mobil, di dalamnya juga masih ada jasad dari Tammy. Suaminya yang melihat semua proses ini nangis parah teman-teman. Mungkin bukan lagi nangis karena sedih kehilangan istrinya ya, tapi tangisan lega karena akhirnya bisa menemukan jawaban. Karena pada akhirnya bagi keluarga yang ditinggalkan, ini bukan akhir dari cerita mereka, melainkan awal dari proses penyembuhan. Anak kecil nyasar. Awalnya, Josh dan juga 3 temannya cuma niat ekspedisi biasa ya. Mereka bawa senter, kamera, dan rasa penasaran yang besar banget lah ceritanya. Kali ini mereka pergi ke Goa Ape, salah satu goa yang ada di hutan Oregon. Awalnya chill banget ya, tapi mereka nekat masuk ke jalur unexplored yang makin lama tuh makin sempit. Vibes-nya langsung berubah menjadi horor. Mereka harus merangkak, claustrophobic parah, dan beran merasa seperti di film The Descent deh. Sampai akhirnya mereka melihat sesuatu yang aneh. Dari kegelapan muncul sosok kecil. Bukan monster dan juga bukan hantu. Tapi ada anak perempuan yang berdiri diam sendirian dan gak bawa senter sama sekali. Josh dan timnya tuh speechless, bingung sekaligus freak out. Akhirnya mereka membantu nuntun anak itu balik sampai akhirnya ketemu orang tuanya. Ini sih beneran salah satu vlog eksplorasi yang berubah jadi episode Twilight Zone paling aneh ya teman-teman. Tell them their daughter's up here. She's scared. They don't speak. She doesn't speak English. They don't speak English. It's okay. It's all right. This is the way back.
misteri orang hilang. Berikutnya ada Joey Max, seorang YouTuber dirt bike yang lagi main motor bareng temennya. Awalnya cuma rekaman santai untuk vlog, tapi di tengah jalan tiba-tiba mereka melihat ada wanita misterius yang berjalan sendirian. Dia cuma bingung aja ya teman-teman, ngapain ya ada cewek sendirian jalan di tempat beginian? Masalahnya kita bisa ngeliat juga kalau dia tuh nggak bawa perlengkapan apa-apa kan? Nah karena merasa ada yang aneh, Joey tuh langsung ngegas lagi motornya serta pergi menjauh. Ya waktu ngedit videonya, istrinya tuh iseng lah ya nyari dari internet tentang missing girl di area itu. Dan muncullah satu nama, Carly Goose, remaja 16 tahun yang hilang sejak 13 Oktober 2018. Malam sebelum dia menghilang, Carly sempat datang ke sebuah pesta dan pulang ke rumah dalam keadaan bingung. Tapi di pagi harinya, Carly keluar dari rumah dan juga nggak pernah balik lagi. Setelah melihat semua beritanya, Joey yakin banget nih kalau yang ditemukan di hutan itu adalah si Carly. Soalnya katanya mirip banget tuh ya wajahnya seperti Carly waktu dia sebelum menghilang. Namun apakah itu benar Carly Goose atau cuma kebetulan yang terlalu aneh untuk diabaikan? Acara berita live. Kejadian kali ini benar-benar unik banget sih. Mungkin kemungkinannya 1:1 juta ya. Ya kalian bayangin aja, Norm Karkos yang jadi seorang reporter TV dari WMTW Maine lagi siaran langsung soal seorang pria berusia 72 tahun bernama Robert McDonald yang dilaporkan menghilang ya teman-teman. Hari itu tim penyelamat udah coba nyari seharian pakai anjing pelacak, helikopter dan juga ATV. Tapi nggak ada hasil sama sekali. Sampai akhirnya hal paling aneh terjadi. Saat Norm siap-siap nih untuk live broadcast, tiba-tiba ada pria muncul dari belakangnya. Tanpa disadari itu adalah orang yang sedang dia beritakan itu dong, Robert McDonald. Ya meskipun awalnya ragu, tapi waktu dia mikir dan ngeliat lagi dari kejauhan, Norm tuh sadar betul ya kalau pria itu adalah orang yang lagi dicari sama semua orang. Di saat itu juga dia langsung nelpon polisi. Dan beruntungnya Robert ini nggak cedera apa-apa. Ini murni hoki level to the max sih teman-teman. Jatuh ke sumur. Biasanya pasukan White Helmets dikenal sebagai tim penyelamat di Suriah yang tugasnya nyelamatin korban dari reruntuhan bangunan ya. Tapi kali ini mereka punya misi yang berbeda. Di pinggiran kota Al-Bab ada seorang gadis kecil berusia 4 tahun bernama Sumaya yang jatuh ke dalam sumur kering saat lagi main bareng sepupunya. Di saat itu juga tim White Helmets ini langsung datang. Mereka turunin tali, lampu dan juga tabung oksigen. Nah, sumur ini nggak cuma lurus ke bawah doang, tapi di samping-sampingnya seperti ada ruangannya lagi gitu ya. Makanya, tim penyelamat butuh waktu 2 jam untuk bisa nolong anak kecil yang lagi menangis di kegelapan ini. Waktu ditemuin pun, semuanya menangis dengan luar biasa. Bukan karena lukanya ya, tapi karena kehilangan bonekanya yang jatuh. Ajaibnya dia selamat tanpa cedera sedikit pun ya teman-teman. Untungnya sih ada yang lihat ya. Kebayang nggak sih kalau di situ orang-orangnya tuh pada cuek? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.